Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu mantik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas unsur qadiyah ya, atau unsur proposisi. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang proposisi itu ya, yang sudah kita pelajari. Kita tahu bahwa proposisi atau qadiyah itu ada proposisi kategoris atau qadiyah hamliyah, kemudian juga ada proposisi hipotetis ya, atau qadiyah syartiyah. Nah, itu kedua-duanya itu memiliki unsur yang membentuknya. Yang pertama, unsur qadiyah hamliyah ya, atau proposisi kategoris. Nah, apa unsurnya? Unsurnya itu adalah maudu ya, atau subjek, kemudian mahmul atau predikat, dan juga ada yang diantara maudu atau subjek dan mahmul atau predikatnya itu robit ya, ada robit atau kopula atau kata penghubung ya. Nah, untuk jelasnya atau lebih jelasnya kita lihat contoh. Di situ ada manusia adalah hewan. Nah, manusia adalah hewan ini adalah qadiyah hamliyah atau proposisi kategoris ya, karena ini merupakan ungkapan yang utuh, kemudian ada penetapan hukum ya yang diwujudkan oleh predikat terhadap subjek ya. Jadi hewan ini adalah hukum yang ditetapkan kepada manusia. Nah, manusia itu subjek. Nah, kemudian hewan itu adalah predikat, dan adalah itu kopula ya, kata penghubung manusia dengan hewan. Nah, ini qadiyah hamliyah ya, yang seperti ini. Jadi ada penetapan hukum pada subjek. Manusia adalah hewan. Nah, hewan itu hukum yang ditetapkan pada manusia, baik penetapan hukumnya itu afirmatif ya, menetapkan, ataupun negatif ya, meniadakan atau menegasikan ya. Di sini kebetulan menetapkan ya. Jadi manusia itu adalah hewan, jadi menetapkan hewan pada manusia. Berbeda misalnya api itu tidak dingin. Nah, tidak dingin itu menegasikan dingin dari api ya, karena api itu panas gitu. Nah, di dalam qadiyah hamliyah atau proposisi kategoris ini ada unsur yang membentuknya. Yang pertama adalah maudu ya, atau subjek. Yang kedua mahmul ya, atau predikat. Jadi di dalam contoh itu manusia subjek, kemudian hewan itu adalah predikat, dan adalah kopula ya, atau kata penghubung. Manusia adalah hewan. Nah, tetapi kopula ya, atau robit atau kata penghubung itu terkadang juga tidak ada ya, khususnya di dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab itu untuk manusia adalah hewan juga, ini cukup saja diungkapkan dengan al-insan hayawanun. Jadi tidak al-insan huwa hayawanun ya. Ya, artinya sama itu. Manusia adalah hewan, al-insan hayawanun. Nah, itu unsur qadiyah hamliyah ya, atau proposisi kategoris, subjek kemudian predikat, atau ada yang diantara subjek dan predikatnya itu kopula ya, atau robit ya, atau kata penghubung. Kemudian yang kedua itu
unsur kodiah sartia, ya. Unsur kodiah sartia atau proposisi hipotetis. Nah, proposisi hipotetis ini, sebagaimana sudah kita ketahui, itu kan proposisi yang antar bagiannya itu memiliki hubungan ketergantungan. Ya, hanya kemudian ada yang hubungan ketergantungannya itu saling menetapkan, itu yang kemudian disebut dengan kodiah sartia mutasila atau kondisional. Ada yang antar bagiannya itu memiliki hubungan ketergantungan yang saling berlawanan gitu, atau saling menegasikan. Itu yang disebut dengan kodiah sartia munfasilah, ya, atau proposisi hipotetis disjunktif. Nah, untuk yang antar bagiannya memiliki hubungan ketergantungan saling menetapkan, itu contoh yang pertama. Bila mana barang banyak, harga murah. Nah, ini hubungan ketergantungannya, ya, saling menetapkan. Jadi banyaknya barang itu menetapkan murahnya harga gitu. Nah, ini kondisional, ya, atau proposisi hipotetis kondisional. Bila mana barang banyak, harga murah gitu. Nah, unsur yang membentuknya itu adalah mukodam atau antiseden atau pengantar, ya, term pengantar. Jadi mukodam itu artinya ungkapan yang didahulukan. Bila mana barang banyak, nah itu kan ungkapan yang didahulukannya. Ya, pengantar itu yang didahulukan. Nah, baru yang keduanya, harga murah, itu adalah tali yang diungkapkan kemudian atau term pengiring. Nah, itu unsur yang membentuknya dan kesatuannya. Bila mana barang banyak, harga murah, itu adalah proposisi, ya, dan proposisinya itu proposisi hipotetis, ya, proposisi hipotetis. Nah, yang kedua, yang proposisi disjunktif, ya, atau hipotetis munfasila, kodiah sartia munfasila atau hipotetis disjunktif, sama gitu, ya. Jadi benda itu terkadang diam. Nah, ini kan benda itu terkadang diam. Nah, kemudian terkadang bergerak gitu. Itu ada dua ungkapan, ya. Benda itu terkadang diam, terkadang bergerak. Jadi ini yang menjadi bagian proposisi. Nah, antar bagian ini saling meniadakan atau menunjukkan berlawanan. Diam itu kan berlawanan dengan bergerak. Jadi kalau diam, nah, itu tidak bergerak, ya. Atau kalau bergerak itu tidak diam. Jadi saling berlawanan. Nah, ini yang disebut disjunktif, ya, atau kodiah sartia munfasilah. Nah, ini ungkapan yang pertamanya, benda itu terkadang diam, nah itu mukodam, ya, mukodam namanya, atau pengantar. Jadi yang diungkapkan pertama. Kemudian terkadang bergerak, nah ini tali, ya, atau pengiring, term pengiring, jadi yang diungkapkan kemudian. Nah, ini istilah-istilah ini perlu kita ketahui, ya, kita pahami, karena ini akan menentukan pemahaman kita nanti di dalam melakukan penyimpulan, ya, atau istidlal gitu, ya. Misalnya di dalam silogisme nanti itu ada silogisme kategoris. Nah, kemudian juga ada silogisme hipotetis. Nah, itu tergantung proposisi yang membentuk premisnya gitu. Apakah proposisinya itu proposisi kategoris, ya, atau proposisi hipotetis gitu. Ya, itu kenapa di sini dijelaskan unsur proposisi. Ya, baik itu proposisi kategoris, ya, atau proposisi hipotetis, atau di dalam bahasa Arab itu kodiah hamliyah, ya, atau kodiah
syartiyah gitu. Nah, yang syartiyah juga ada syartiyah mutasilah kondisional, ada syartiyah munfasilah disjunktif. Nah, itu unsurnya. Kemudian juga ada penjelasan unsur proposisi di dalam Sulam Munawwarah. Ya, ini supaya tahu saja ya membacanya, kemudian maksudnya. Di sini dijelaskan wal awwalul maudu'u fil hamliyah. Wal awalu, jadi yang pertama itu adalah al maudu, subjek ya, fil hamliyah, di dalam qadiyah hamliyah atau proposisi kategoris. Jadi unsurnya itu yang pertama subjek. Nah, wal akhiru, dan yang akhir al mahmulu itu adalah mahmul. Nah, ini tidak disebutkan ada robit ya, karena di dalam bahasa Arab tadi kan dikatakan itu jarang nampak begitu. Jadi untuk manusia adalah hewan, itu cukup dengan menyebut al-insanu hayawanun. Ya, tidak al-insanu huwa hayawan. Nah, bisawiyah, sama. Jadi sama itu maksudnya ini di dalam qadiyah hamliyah, di dalam proposisi kategoris. Fa'innaha, nah kemudian qadiyah itu ada syartiyah ya, syartiyatun, ada syartiyah. Jadi selain hamliyah kategoris ada hipotetis, watan kosim, dan terbagi ya, maksud watan kosim dan terbagi juga ya. Qadiyah syartiyah ini terbagi juga aidon ya, juga ila syartiyatin mutasilah, kepada hipotetis kondisional ya, atau syartiyah mutasilah. Di sini syartiyah itu hipotetis, mutasilah ya, kondisional gitu. Jadi hipotetis kondisional. Yang tadi itu, yang contohnya itu, jika barang banyak maka harga murah. Nah, itu syartiyah mutasilah, hipotetis kondisional. Jadi antar bagiannya itu ya memiliki hubungan ketergantungan, dan hubungan ketergantungannya itu saling menetapkan. Wa misluha, dan sederajatnya ya, semisalnya syartiyatun munfasilah ya, syartiyah munfasilah ini hipotetis disjunktif ya, yang contohnya tadi itu. Jadi misalnya benda itu terkadang diam ya, terkadang bergerak gitu. Itu syartiyah munfasilah, proposisi disjunktif. Nah, juz'ahuma, bagian keduanya atau unsur keduanya itu adalah muqaddamun wa tali. Jadi sama ini, unsur keduanya itu muqaddam ya, antecedent ya, muqaddam itu, atau term pengantar, jadi yang didahulukan, yang diungkapkan di awal. Nah, watali, dan tali ya, atau konsekuen, atau pengiring ya, term pengiring itu tadi ya, sudah dijelaskan lah tadi. Ini supaya tahu saja maksudnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu maksud wal awwalul maudu'u fil hamliyah wal akhiru al mahmulu bisawiyah. Wal awwalul maudu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bisawiyah. Fa innaha syartiyatun wa tanqasim aidan ila syartiyatin muttasilah wa misluha syartiyatun munfasilah juz'ahu ma muqaddamun wa tali. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita pahami, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.